Hari ini Giska dan teman Giska akan pergi merekam sejarah kota Kupang. Enaknya ngapain ya sebelum pergi merekam sejarah kota Kupang? Giska tahu. Sebelum Giska pergi merekam sejarah kota Kupang, Giska ingin membacakan satu puisi dulu. Puisi ini terdapat dalam buku Beta Indonesia, Keliling Tanah Air Indonesia. Judulnya Dari Prasejarah ke Sejarah. Terdapat pada halaman 93. Dari prasejarah ke sejarah. Puisi Mezra E. Polondowo. Dengarlah Raja Koen Laibisi yang bergelar Koen Amtuan hendak berbicara. Ayahku Lising Bising meninggalkan jejak prasejarah dalam jiwaku. Di masa prasejarah, orang-orang berserak dari daratan Belu bagian timur laut. Mereka berbahasa Marae atau Buna. Dari Belu sebagian timur tengah utara. Mereka berbahasa Tetun. Dari timur tengah selatan dan sebagian timur tengah utara. Mereka berbahasa Dawan. Semau, Kolhua, Biupu, Uihani, Uilaut Sala, Kwan Boke, Bismarak, Bolok, Binael, Alak, Boinana, Uimat Nunu, Uilesa, sebagian Taplolong dan Klaibe. Semuanya berbahasa Helong. Di masa sejarahku, 15 keturunan raja menyembul di tanah Helong. Dan 10 raja merentang sejarah VOC. Manas Bisi 1816 sampai 1826. Manas Klomang Bisi Lisin 1872 sampai 1872. Leo Manas Bisi Lisin 1882 sampai 1885. Dan Manas Bisi Lisin 1885 sampai 1908. Soleman Palo Bisi Lisin 1908 sampai 1911. Salamun Palo 1911 sampai 1917. Belanda berkuasa. Semua jabatan raja diturunkan menjadi vektor. Nah, tadi itu dia puisinya. Sekarang Giska akan pergi untuk merekam sejarah kota Kupang. Dadah! Beberapa perahu layar berlabuh di depan sebuah sekolah pribumi pertama di Koko Kupang. Lokasi ini sekarang adalah di sekitar Tugu Ham, wilayah yang sekarang mencakup Pertokoan Tua, Gereja Kota Kupang, Kantor Bupati Kota Lama, Fontaine, Selam, Benteng Concordia, merupakan wilayah teramai Kota Kupang di era 1930-an. Rumah-rumah besar dan kantor-kantor pemerintah berderet di sekeliling Villa Residen yang berdiri tepat di kantor Polres Kupang Lama saat ini. Di sekitar situlah terletak penjara, sekolah Eropa, kantor pos, telegraf dan telepon, kantor pajak, dan kantor-kantor lainnya. Rumah asisten residen di Kupang sekitar 1923. Rumah ini masih berdiri hingga saat ini, yakni tepat di samping gereja Kota Kupang. Struktur pemerintahan di timur sampai dengan tahun 1920-an terdiri dari residen dan asisten residen yang berkedudukan di Kupang. Di bawahnya ada Afdeling Timur,
Afdeling-Rote dan Sabu, Afdeling-Larantuka dan daerah bawahannya, Afdeling-Flores dan Afdeling-Sumbawa. Di bawah Afdeling ada Onderafdeling. Misalnya, Onderafdeling Kupang terdiri dari Funai, Taebenu, Amabi, Klein Sonbait, Amarasi, Babau, dan Semau. Peserta sebuah pawai pada tahun 1980-an melintas di depan patung Sobesan Bait 3 di Kupang sekitar tahun 1927. Tampak katedral kota Kupang di latar belakang. Pemberontakan Sobesan Bait 3 pada tahun 1903 sampai 1905 adalah salah satu dari sekian pemberontakan yang muncul setelah Jenderal Van Heut dan Pax Nederlandica. Sobesan Bait ditangkap tahun 1905 dan dibuang ke Waingapu selama 1,5 tahun. Kemudian dipulangkan dan ditinggalkan di Camplong. Pada masa tuanya, ia diizinkan kembali ke ibu kota kerajaannya di Kauniki, namun ditangkap lagi dan dibawa ke Kupang, di mana ia meninggal pada Agustus 1922 dan dimakamkan di Vatoveto. Kedatangan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Andries Cornelis Dirk de Graaf ke Kupang di tahun 1927. Andries Cornelis Dirk de Graaf adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda tahun 1926 sampai 1931. Tampak 3 kapal uap rombongan de Graaf disambut oleh perahu-perahu yang berjajar rapi. Kupang memang telah disinggahi oleh kapal uap milik Nederland Indies Stomvaartmaatschappij sebulan sekali, sejak 1874. Jalur kapal uap ini mengikuti jalur Maluku. Seorang siswa SMP 2 Kupang, Vicky Mesa, menerima hadiah berupa medali dan cincin NTT kelas pertama di depan kantor wilayah pendidikan di Nekoten pada sekitar bulan Agustus sampai September 1973. Vicky Mesa memenangkan sebuah lomba menggambar internasional yang diadakan oleh UNESCO. Presiden RI Soekarno berkunjung ke Kupang tahun 1950, disambut oleh Ketua Dewan Raja-Raja Timor atau Timor Island Federasi, Raja H.A. Koro di Bandara Udara Penfui. Soekarno berkunjung segera setelah Timor bergabung dengan RI. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Timor dan pulau-pulaunya masih merupakan bagian dari negara Indonesia Timur atau NIT yang beribu kota di Makassar. NIT merupakan bagian dari Negara Federasi Republik Indonesia Serikat atau RIS yang dibentuk sesudah Konferensi Malino pada 16-22 Juli 1946. Baru kemudian, pada 17 Agustus 1950, Timor dan pulau-pulaunya memilih bergabung dengan RI. Situasi gedung-gedung di pantai kota Kupang saat gelombang pasang sekitar tahun 1920 sampai 1930. Lokasi yang dewasa ini terletak di antara Teddy's Bar dan Toko Karangmas. Pada zaman Belanda disebut Seestraat, mempunyai gedung-gedung yang terletak tepat di bibir pantai, sehingga perlu dibangun sebuah tembok pembatas untuk menghalangi gelombang. Perhatikanlah bahwa gedung-gedung ini menghadap ke laut. Puing, Kota Kupang sekitar September 1945. Setelah Kupang jatuh ke tangan Jepang pada 24 Februari 1942, terjadi banyak pemboman terhadap Kota Kupang oleh pesawat-pesawat Australia. Pada April 1944, gelombang pemboman telah menimbulkan kebakaran-kebakaran besar. Kerusakan-kerusakan selama pendudukan Jepang sangat hebat, sehingga seorang wartawan pertama yang menjejakkan kaki di Kupang setelah sekutu mendarat sangat terkejut. Pusat kota hancur luluh. Penduduk mengungsi ke kebun-kebun kelapa di Bakunase. Seorang pengunjung dari Ambon mengatakan Kupang lebih buruk keadaannya dari Ambon yang juga kena bom. Wilayah tempat kota Kupang pernah berdiri sama seperti hutan rimba. Raja Amarasi Rasikoro dengan para temukung dan veternya sekitar tahun 1900-an awal. Sejak zaman VOC sampai dengan 1799 dan kemudian zaman Batavia Republic tahun 1800 sampai 1811, British Interregnum tahun 1811 sampai 1816 dan zaman Kerajaan Belanda tahun 1817 sampai 1945. Kota Kupang telah menjadi suatu wilayah tersendiri yang disebut Rijksbestuurheid yang dipimpin oleh orang Belanda dan tidak berada langsung di bawah para raja.
Apalagi sejak pemerintahan kolonial menerapkan outdoings politik atau politik tidak campur tangan sejak tahun 1850-an, di mana raja-raja dibiarkan memerintah sendiri dan pemerintah kolonial hanya campur tangan jika kepentingan mereka benar-benar terusik. Seorang Letnan Nika menginterogasi para perwira Jepang di Kupang September 1945. Jepang menyerah pada bulan September 1945 dan karena selama pendudukannya Jepang tidak membentuk komando militer yang terpisah antara Timor Timur dan Timor Barat, maka penyerahan Jepang untuk seluruh Timor terjadi di Kupang, yaitu di atas kapal Australia Moresby pada 11 September 1945. Kapal dilabuhkan sekitar 400 meter dari pantai kota Kupang. Kolonel Kaida Taitsuchi menandatangani dokumen-dokumen atas nama pasukan Jepang di Timor dan menyerahkan pedangnya kepada Brigadir Lewis Haddyck. Gedung pabrik penggilingan daging pertama di Timor di Nekoten. Pabrik milik keluarga Nisnoni ini didirikan tahun 1952 dan diberi nama Indonesian Canning and Freezing Factory atau ICEFF. Direktur pabrik ini adalah Raja Alphonse Nisnoni sendiri, sedangkan manajer-manajer semuanya Tionghoa. Pemerintah memberi izin kepada ICEFF untuk mempekerjakan 50 orang dan memotong 30 ekor sapi setiap hari. Pada tahun 1963, pabrik ini sudah ditutup karena kalah bersaing dengan daging kaleng dari Bali dan luar negeri. Perwira Penghubung Angkatan Laut Kerajaan Belanda, Letnan E.G. Serle, berbicara dengan beberapa serdadu Jepang setelah pendaratan pasukan sekutu di Kupang, September 1945. Setelah Jepang menyerah, pasukan Australia diberi tanggung jawab menduduki Indonesia Timur mewakili sekutu. Kekuatan tentara pendudukan terdiri atas Batalion Infanteri 12/40 Australia dan Sekar Alawan, termasuk pasukan Belanda di bawah komando Australia. Kekuatan pasukan berjumlah sekitar 3.900 orang yang mengurus sekitar 16.000 sampai 20.000 orang tawanan Jepang yang ada di wilayah Timor. Di Timor Barat sendiri terdapat sekitar 4.000 orang Jepang. 2 orang pekerja kantor pos, telegraph and telephone atau PTT, yaitu Anton Sitanaya bersama seorang rekannya, berfoto di kantor PTT di Kupang sekitar tahun 1930-an. Layanan pos, telegraph and telephone di Hindia Belanda mulai diadakan oleh pemerintah kolonial sejak 20 September 1906. Sejak tahun 1907, Dinas Pos dan Telegraf merupakan bagian dari Departemen van Governmentsbedrijven atau Departemen Perusahaan-Perusahaan Pemerintah, Dinas Pos, Telegraf, dan Telepon, dipimpin oleh seorang pejabat tinggi dengan jabatan Chef van de PPT Dienst atau Kepala Dinas PTT. Seorang pemain sasando, adik Toiletanya, dikenal dengan Nona Tanya, seorang guru SMEA sekitar tahun 1958. Alat musik sasando de rote telah mulai dipopulerkan sejak zaman kolonial dan sering digunakan untuk menyambut tamu-tamu penting. Saat kedatangan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Andreas Cornelis Dirk de Graaf ke Kupang di tahun 1927. Misalnya, permainan sasando juga ditampilkan kepada sang Gubernur Jenderal. Penyembelihan sejumlah rusa Timor dalam rangka menyambut tamu penting ke Timor. Kebiasaan di Timor dalam penyambutan orang-orang besar dan tamu-tamu kehormatan adalah dengan berburu dan menyembelih sapi-sapi liar atau rusa. Sebuah pesawat pembom Hudson milik Royal Australian Air Force mendarat di Penfui sekitar tahun 1941. Dalam Perang Dunia II, negeri Belanda diduduki Jerman pada Mei 1940. Sementara itu, di Hindia Belanda, peralatan-peralatan perang Australia telah dikirimkan ke Timor dan Ambon sejak Mei 1941. Namun, perintah kolonial tak mengizinkan kehadiran pasukan asing. Tetapi karena meningkatnya ancaman Jepang, pemerintah terpaksa memperbolehkan kehadiran pasukan Australia. Hanya sehari sebelum pecahnya Perang Pasifik pada 7 Desember 1941, barulah satu armada pembom Hudson diterbangkan ke Kupang. Sebuah masjid tua di Kampung Solor.
Kemungkinan ini adalah masjid tertua di Kupang. Foto diambil 3 April 1910 oleh G.P. Rover. Agama Islam hadir di Timor hampir bersamaan dengan agama Kristen. Ketika armada VOC pertama kali masuk perairan Nusa Tenggara di tahun 1613. Mereka merebut benteng yang telah dibangun para rahib Dominikan di Pulau Solor tahun 1566. Untuk melawan Portugis yang bertahan di lereng Tuka, VOC bersekutu dengan musuh Portugis yaitu warga Muslim Solor. Sehingga ketika VOC memutuskan memindahkan garnisonnya dari Solor ke Kupang di tahun 1650, mereka membawa serta orang-orang Solor dan orang-orang ini kemudian menetap di kampung Solor.